Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an lil alamin basyiran wa nadiran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang begitu cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang besar, nikmat iman dan Islam. Bulan Ramadan akan segera meninggalkan kita semua. Satu bulan melalui perintah puasa, Ramadan telah mendidik umat Islam menjadi manusia yang memiliki karakter muttaqin. Inilah tujuan sebenarnya pelaksanaan puasa Ramadan, yaitu terbentuknya kepribadian muslim yang seutuhnya dilandasi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 193, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa sebagai suatu kewajiban bagi kaum muslimin tentunya merupakan perpaduan antara penghayatan kehidupan spiritual dan kehidupan sosial yang mengandung makna introspeksi kemanusiaan secara menyeluruh. Tentunya melalui ibadah puasa dan amalia-amalia lainnya di bulan Ramadan. Diharapkan seorang muslim mampu melakukan introspeksi, evaluasi terhadap diri masing-masing agar tetap dapat memegang teguh prinsip-prinsip dalam beragama dan senantiasa istiqomah dalam mentaatinya. Kaum muslimin yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama bulan Ramadan seluruh kaum muslimin yang beriman tentunya telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa untuk memegang prinsip kejujuran, tanggung jawab dan pembiasaan-pembiasaan positif lainnya seperti salat berjamaah di masjid-masjid, membaca Al-Quran, mampu mengendalikan diri dan hawa nafsu, tidak melakukan gosip, ghibah, tentunya serta perbuatan-perbuatan positif lainnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan Rasulullah SAW. Namun kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing, ketika menjelang akhir-akhir Ramadan, masihkah kebiasaan-kebiasaan positif kita selama Ramadan tersebut akan tetap kita pertahankan? Masihkah kita tetap istiqomah dengan semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan? Atau sebaliknya, setelah Ramadan pergi, kita akan kembali meninggalkan masjid-masjid, kita akan meletakkan kembali Al-Quran kita dan tidak membaca apalagi mengamalkan isinya. Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul ketika pasca ini Ramadan. Sudahkah seorang muslim memanfaatkan umur untuk kepentingan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya? Ataukah kita sekedar memanfaatkan umur dengan diperbudak hawa nafsu? Jangan sampai puasa yang telah kita lakukan 1 bulan penuh sebagai rutinitas yang tidak memiliki makna dan mampu menjadikan diri kita menjadi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita meraih hikmah dari puasa? Ataukah kita puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, berapa banyak orang berpuasa kecuali hanya lapar, dia tidak mendapat apa-apa kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja.
Kaum muslimin yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hendaknya mampu memanfaatkan anugerah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Allah telah memberikan kita hati, Allah telah memberikan kita mata, Allah telah memberikan kita telinga, tentunya untuk digunakan sebagai ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita melalui firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 109, dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan golongan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tapi tidak memahami untuk melihat ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai telinga tapi dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mungkin lebih sesat lagi. Itulah orang-orang yang lalai. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sebenarnya telah membuktikan kepada kita sebenarnya sejauh mana kita mampu berpuasa Senin Kamis. Puasa di bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk mampu berpuasa Senin Kamis. Sebenarnya kita mampu menjaga sholat malam kita. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini kita mampu menjaga sholat malam kita. Rutinitas kita bangun sahur sebelum subuh sebenarnya mampu mengajarkan kita mampu melaksanakan bangun sholat subuh. Sebenarnya kita juga mampu menjaga dan mengerjakan sholat sunnah kita. Karena memang di bulan Ramadan kuantitas sholat sunnah kita ditingkatkan. Kita bisa saja mampu membaca Al-Quran di bulan-bulan lainnya. Karena memang di bulan ini kita mampu menjaga Al-Quran kita. Kita mampu menjaga cara bicara kita, perilaku kita, mentan Islam kita mampu jaga di bulan Ramadan ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mampu menjaga semua itu di luar bulan Ramadan? Mampukah kita melanjutkan ibadah-ibadah kita istiqomah untuk selalu beribadah di luar bulan suci Ramadan? Kenapa kita tidak mampu, padahal Allah yang kita sembah di bulan ini, di bulan suci Ramadan ini sama halnya dengan Allah yang kita sembah di bulan-bulan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ampunan, menjaga hidayah kita, inayah kita kepada kita semua untuk memegang teguh prinsip-prinsip dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ke depan dengan segera berakhirnya bulan Ramadan ini dapat menjadikan kita pribadi memiliki keimanan dan ketakwaan kita yang lebih baik ke depan insyaallah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.